dapat kalau laki-laki bukan. Kalau dapur biasanya bijinya ini sedikit. Ya. Yang ketiga, nah, singkat aja karena waktunya dikit. Jam 2 harus kelar. Sebelum jam 2 kalau bisa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca sholawat atas Nabi. Membaca sholawat atas Nabi di dalam tahiyat akhir. Yang ke-11, duduk di dalam tahiyat akhir. Duduk di dalam tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tertib. Ke-13, tertib. Udah 13. Yang 4, tumanina, nanti ada di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara 2 sujud. Jadi jumlahnya berapa? 13. Pokoknya ada 13. Pokok sholat itu ada 13. Udah ditulis? Ya. Rukun sembahyang ada 13. Rukun
rukun sembahyang yang 13 terbagi atas 3 bagian. Ya, lanjut. Satu, rukun qalbi. Ialah pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Pekerjaan hati. Itu apa tadi? Pekerjaan hati. Niat. Rukun qalbi. Ya, pekerjaan hati. Ya. Kedua, rukun qauli. Rukun qauli ialah yang diucapkan oleh lisan atau pekerjaan lisan, mulut ini bicara ya. Ketiga, rukun fi'li. Yaitu ialah pekerjaan anggota badan. Rukun qauli. Rukun qauli. Nah, bisa aja dulu. Jadi rukun sembahyang yang 13 terbagi dengan 3 bagian. Rukun sembahyang yang 13 terbagi atas 3 bagian. Satu, rukun qalbi ialah pekerjaan hati. Kedua, rukun qauli ialah pekerjaan lisan. Ketiga, rukun fi'li ialah pekerjaan anggota badan. Nah, sekarang kita bahas rukun qalbi niat. Ya, rukun qalbi niat. Berdiri betul rukun fi'li. Ya, berdiri betul rukun fi'li, perbuatan. Berdiri itu namanya fi'li. Nggak boleh dia goyang. Gua sambil diri sambil joget. Kayak gitu. Masa apa yang kayak gitu? Bergerak 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, rukun qauli. Nah, niat di dalam hati, berdiri betul dan takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar. Kenapa pakai bahasa Arab? Boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, masa iya Allah Maha Besar. Boleh. Wajib pakai bahasa Arab.
Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram. Mengucapnya ketika berdiri. Ya. Mengucapnya ketika berdiri, ketika mengucap Allahu Akbar. Niatnya ada di mana tuh? Hati. Ketika lafaz Allah. Ya. Tidak boleh memanjangkan di sini Allah. Tidak boleh baca. Karena menambahkan huruf jadi A-nya 2. Allah. Jadi Allah. Tidak boleh. Harus A-nya pendek. Allah namanya Allah. Bu-nya nggak boleh ditambahin wawu. Allahu. Wawu-nya disukunkan. Atau wawu ada wawu ditambahin di sini di barisin fathah. Allahu Akbar. Batal sholat. Atau di belakang ditambahin pakai alif bar. Allahu Akbar. Kalau bahasa akbar ini bahasanya artinya besar. Berarti kalau diartiin Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kalau Allahu Akbar, Allah besar. Jauh nggak tuh? Jauh. Makanya kalimat ini nggak boleh dikurangi yang 8. Alif lam lam ha, alif kaf ba Allah. Ya. Mengucapnya ketika berdiri betul di dalam lafaz Allah, Allah niat. Karena nggak muat, tulis sendiri. Niat ada di dalam hati. Niat pekerjaannya di dalam hati. Rukun qalbi cuma satu, niat. Nah, rukun qalbi cuma satu, niat. Pekerjaan hati. Kalau dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka wajib 3. Pertama qasad, menyengaja bersembahyang ketika lafaz Allah, hati mengucap sahjatu sembahyang. Ya, ketika lafaz Allah, sahjatu sembahyang. Pertama qasad, satu qasad, artikan sama dengan sahjaku sembahyang. Yang kedua, takbiratul fardhiyah, menyebut fardu. Ketika lafaz Allah, sahjaku sembahyang fardu. Dua disebut fardu. Ya. Yang ketiga, ta'yin, menentukan waktunya. Ketiga, ta'yin. Jadi tingkatannya niat itu 3. Qasad, menyengaja bersembahyang, sahjatu sembahyang atau saya niat sembahyang. Yang kedua, takbiratul fardhiyah, menyebut fardu. Yang ketiga, ta'yin, menentukan waktunya. Zuhur umpamanya tadi, ketika takbir Allah, hati kita nyebut nih, sahjaku sembahyang fardu zuhur. Ya, berarti apa? 3 ya. Sahjaku sembahyang fardu zuhur. Sahjaku sembahyang fardu asar. Sahjaku sembahyang fardu maghrib. Sahjaku sembahyang fardu isya. Sahjaku sembahyang fardu subuh. Ya, begitu selesai
Allah kita baca saja kok sembahyang 4 zuhur. Nah, kok nggak diucap 4 rakaat itu sunnah. Kok nggak diucap menghadap kiblat itu sunnah. Gitu ya. Kok nggak ucap karena Allah Taala itu sunnah. Kalau kita kerjakan 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala itu sunnah. Berarti kalau dia sholatnya memakai dengan 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala, maka dia mendapatkan pahala wajib dan pahala sunnah. Yang pertama, jadi kalau sholat wajib 3. Niat dia. Saja kau sembahyang, sebut fardu, saja kau sembahyang fardu, sebut takbir, waktunya saja kau sembahyang fardu zuhur. Itu tingkatan niat di dalam sholat fardu. Ya. Bagaimana kalau sholat sunnah? Tadi yang Bapak lakuin setelah zuhur. Ada sebelum zuhur namanya muhliyah, namanya disebutnya bahasanya rawatib. Ada sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, tidak ada ba'diyah. Sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum sesudah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, tidak ada ba'diyah. Nah itu sunnah. Bagaimana niat di dalam sholatnya? Nah, bagi tahu lagi niatnya. Ketika takbir Allah cuma 2. Pertama sajaku sembahyang. Kalau tadi ba'diyah bapaknya sajaku sembahyang ba'diyah. Gitu. Kalau disebut dapat sunnah. Sajaku sembahyang ba'diyah zuhur. Nomor 2, sajaku sembahyang sunnah. Jadi ya tingkatannya. Itu yang seperti sholat duha, sajaku sembahyang duha. Tahajud, sajaku sembahyang tahajud. Enggak disebut rakaatnya enggak apa-apa. Ya, cuma 2, qasar sama ta'yin. Menyengaja bersembahyang menentukan waktunya. Ya. Ada lagi yang ketiga, tingkatan yang ketiga sholat sunnah yang nggak ada waktunya, kapan aja. Namanya disebut nafal mutlak. Saja pun sembahyang. Jadi katakan Allahu Akbar. Nah, dalam hati saja pun sembahyang. Cuma kosong. Ya, itu tingkatannya ada 3. Yang wajib harus qasar ta'arud ta'yin. Yang kedua saja pun sembahyang fardu zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Kalau jadi makmum apa makmuman. Ketika takbir Allah saja pun sembahyang fardu zuhur makmum. Ya, jadi tambah itu dilipat saja pun sembahyang fardu zuhur makmum. Gak boleh sebelum takbir dia niat. Jadi jauh niat. Kemudian dia lihat dulu baru takbir Allahu Akbar. Dasar. Karena itu namanya bercita-cita bukan niat. Karena niat itu ingin dipilih melakukan atau menyengaja berbuat sesuatu disertai dengan perbuatan. Kayak kita mau ke pasar, kita mau belanja, niat doang, sampai nggak ke pasar? Saya mau tanya, yang jawab, kita mau ke pasar, kita mau niat ke pasar, sampai nggak? Niat doang sampai nggak?
harus berbuat, harus dengan perbuatan berarti jalan. Nah, maka dalam sholat itu sambil dia takbir, posisi berdiri betul, kemudian juga hatinya niat. Gitu. Jelaskan nih. Nah ini aja nih yang bagian niat. Nanti seterusnya insya Allah akan datang. Kalau misal dibahas Bapak bermandi. Ya, jadwal Bapak habis asar juga dipikir ada lagi. Habis keempat ada lagi. Maghrib ada lagi. Habis isya tidur. Jelas ya? Ada pertanyaan? Seputar takbiratul ihram berdiri betul sama niat. Ada? Berarti paham ya? Alhamdulillah. Ini semua murid hati bangsa percaya berarti. Tentunya syarat belajar itu 6 Jumat. Pertama, keinginan yang kuat, bizin dalam bahasa Arabnya, pengen banget dapat ilmu. Yang kedua, sungguh-sungguh berjihad, jangan malas, ya, jangan merasa capek kita yang di dunia, tapi sudah tua kita minum. Yang ketiga, apa? Sabar untuk 1 jam. Itu sama juga sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah ngejalanin sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah nggak? Bapak juga pernah. Orang sholat terawih di yang tulisannya bacanya cepat, jalan yang lama wah, biasanya bisa. Ya, cerdas, sungguh-sungguh, sabar. Yang keempat, waktunya lama. Kalau di zaman, di waktunya lama, nggak ada seperti makan cabai, habis makan terus. Ya, kalau belajar perlu proses. Yang kelima, ya. 20 mungkin ongkos. Sekolah pakai ongkos ya. Bayar SPP ya. Nanti saat belajar. Ya, saat belajar. Makanya orang tua kalian itu wajib kalau sayang sama anak-anaknya memberikan fasilitas untuk belajar anaknya. Baik dari bukunya, pakaiannya, semuanya. Gitu. Kalau kepengen anaknya menjadi bisa, anaknya soleh, anaknya soleha. Dulu harus diperhatiin, jangan terlembab. Guru pada pengen rokok juga susah, ada ngutang. Yang keenam, baik saja Ustaz. Gurunya ngasih petunjuk jelas. Nah ini saya ambil keterangan ini pikir ada di dalam kitab Al-Anam, ada di dalam kitab Al-Sabina, ada di dalam kitab Al-Bukhari. Ya, jelas. Nah, karena waktunya juga bagian ngopi nih. Dari tadi ngomong dulu merokok jadi bapak sambil merokok kalau di mati itu bapak nanti sambil merokok enak nyantai. Akhirnya pulang ini baru begini. Jadi kayaknya, ini ya. Nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini
Allah jadikan ilmu manfaat untuk melakukan hukumnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.